Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga, dan dialog adalah keniscayaan dalam setiap prosesnya. Demikian prolog dari Dr. Hanirono Sulistyo dalam buku Dialog Keluarga Menuju Surga, sebuah buku yang beliau tulis pada tahun 2008. Dan sekarang sahabat-sahabat, saya akan sampaikan isi buku tersebut dalam format video secara berseri dalam playlist Dialog Keluarga. Buku ini berisi tentang berbagai aspek yang harus dipahami oleh pasangan suami istri dalam perjalanan panjang mengarungi samudera kehidupan. Mulai dari pentingnya memahami hakikat pernikahan, permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga, hingga masalah hubungan intim yang tak jarang mengakibatkan suasana rumah tangga menjadi dingin membeku atau bahkan panas membara. Sahabat-sahabat, kita semua yang saat ini sedang mengayuh biduk rumah tangga dalam luasnya samudera dunia, tentunya selalu membutuhkan pencerahan, bimbingan, dan arahan agar dapat selamat sampai ke pulau tujuan. Karenanya, saya yakin sahabat-sahabat semua telah sangat banyak membaca berbagai referensi yang membahas tentang keluarga. Bila demikian, apa sih pentingnya saya menarasikan isi buku ini secara berseri dalam format video? Jawabannya adalah untuk lebih memudahkan kita semua dalam memahami suatu tema secara sistematis. Semoga apa yang beliau tulis dalam buku tersebut dapat melengkapi sejumlah referensi yang pernah Anda baca sekaligus memperluas cakrawala pandang tentang keluarga. Karena semakin luas cakrawala pandang kita, samudera kehidupan yang harus diarungi oleh biduk rumah tangga dapat lebih terlihat dengan jelas dan terpetakan dengan baik. Selamat mengikuti. Keluarga harmonis adalah dambaan dan idaman setiap individu. Keharmonisan yang tercipta dalam sebuah keluarga sering dikatakan sebagai anugerah yang sangat luar biasa. Betapa tidak, karena keluarga adalah tempat mencurahkan kasih sayang. Keluarga adalah tempat beristirahat, melepas penat. Keluarga adalah tempat untuk curhat. Keluarga adalah tempat kembali. Sahabat-sahabat, dapat kita bayangkan bila keharmonisan tidak tercipta dalam sebuah lingkungan tempat kita memulai hari. Bisa pula dipastikan betapa sesaknya dada ini ketika raga yang telah sangat penat menjalani aktivitas sehari-hari, ternyata keluarga sebagai tempat untuk pulang tak ada kedamaian di dalamnya. Disadari atau tidak, keharmonisan dalam keluarga justru seringkali diawali dari cara pandang yang keliru terhadap makna dan hakikat keharmonisan itu sendiri. Ketika keharmonisan dimaknai sebagai suatu kesamaan sikap dalam setiap situasi dan kondisi, tentunya situasi harmonis yang diidam-idamkan takkan pernah dirasakan. Karena setiap anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda. Boleh jadi suami atau istri memiliki kesamaan pandangan terhadap suatu masalah. Namun sikap yang mereka ekspresikan belumlah tentu sama, bahkan jauh berbeda. Begitu pula antara orang tua dengan anak. Ekspresi yang muncul dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan mungkin akan berbeda, meskipun memiliki tujuan yang sama. Selain pemaknaan, cara pandang terhadap hakikat keharmonisan pun turut pula menentukan apakah situasi harmonis dapat dirasakan atau tidak dalam kehidupan rumah tangga. Kalaulah hakikat keharmonisan itu dipandang sebagai sebuah tujuan akhir dalam hidup rumah tangga, tentunya suasana damai akan semakin sulit dirasakan. Karena membina rumah tangga tak lain merupakan proses yang terus-menerus berkesinambungan. Saat hakikat keharmonisan dipahami sebagai sebuah tujuan akhir dan dimaknai sebagai situasi yang adem ayem tanpa masalah, tentunya akan sangat mudah bagi setiap anggota keluarga untuk mengatakan bahwa keluarganya tidak harmonis. Karena nyatanya permasalahan akan selalu hadir dalam hidup dan kehidupan. Bila demikian, kita dapat memahami bahwa keharmonisan dalam rumah tangga pada dasarnya bukan sebuah kondisi puncak yang statis, tetapi merupakan proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga dalam mengaplikasikan nilai-nilai positif yang harus selalu digagas dan dibangun dalam sebuah keluarga. Dengan mengikuti serial video ini, saya berharap
kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai positif sesuai dengan peran dan posisi kita di dalam keluarga. Bila posisi kita sebagai suami, berikhtiarlah seoptimal mungkin meneladani Rasulullah yang selalu bersikap penuh kasih sayang pada istrinya. Betul sahabat-sahabat, kita tidak mungkin menyamai Rasulullah sepenuhnya. Tapi bukan berarti hal ini menjadi pembenar bagi kita untuk tidak berupaya sekuat kemampuan menjadi suami yang berakhlak karimah. Bila predikat Anda adalah sebagai istri, berikhtiarlah semaksimal mungkin meneladani Khadijah yang setia mendampingi suami saat senang maupun susah, yang menjadi penyejuk hati suami ketika sedang gundah dan menyertai langkahnya dengan untayan doa yang penuh ketulusan. Benarlah sahabat-sahabat, Anda tidak mungkin bisa menyamai Khadijah, tapi bukan berarti hal itu menjadi apologi untuk tidak berupaya menjadi istri yang berakhlak mulia. Kalau saat ini Anda diamanahi peran sebagai ibu, tataplah dengan tulus kebeningan bola mata sang buah hati tercinta, menembus kedalaman hatinya dan memandukan tetesan air matanya dengan cahaya cinta, hingga terporailah ia menjadi pelangi harapan yang terukir dengan sangat indah, seperti Ibunda Musa yang ikhlas melepas dekapannya demi hidup anaknya, seperti Hajar yang tak berputus asa berlari berkali-kali antara Safa dan Marwah. Bila kita tengah menyandang predikat sebagai ayah, padukanlah ilmu dengan pengalaman hidup menjadi saripati kebijaksanaan yang terwujud dalam akhlak karimah, serta untayan kata-kata hikmah sehingga dapat diteladani dan dipahami oleh sang buah hati. Seperti Luqman yang mengajarkan hakikat kehidupan pada anaknya. Dan bila peran yang tengah dilakoni adalah sebagai anak, pahami betul betapa orang tua begitu ingin melihat anaknya menjalani hidup dengan bahagia. Sahabat-sahabat, semoga serial video ini dapat kita jadikan sebagai cermin untuk membenahi diri sesuai dengan peran yang sedang kita lakoni, bukan dijadikan alat atau bahkan kaca pembesar untuk melihat kesalahan orang lain dalam menjalankan peran yang sedang dilakoninya. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share kepada teman, sahabat, dan karib kerabat. Semoga menjadi benih kebaikan untuk kita semua.